Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum, halo guys, it's me Askana and welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini mungkin beda dari video aku yang lain. Soalnya biasanya kan aku main tower sambil cerita dan jelasin tentang towernya. Tapi di video kali ini aku mau mainin tower sambil kasih tahu ke kalian beberapa fakta menarik tentang luar angkasa nih guys. Aku juga sekalian mainin tower yang temanya itu luar angkasa guys. Kalian penasaran? Biar gak penasaran makanya tonton sampai habis ya. Hehe. Kalian pernah gak sih ngebayangin ada satu tempat di luar angkasa yang saking gelapnya cahaya aja gak bisa lolos. Tempat ini bukan sekedar gelap biasa. Ini tuh lubang hitam. Tapi yang mau aku ceritain sekarang bukan lubang hitam biasa. Namanya Town 618. Town 618 itu lubang hitam supermasif. Dan sejauh ini dia adalah salah satu yang terbesar dan terberat yang pernah ditemukan manusia. Gimana ya gedenya? Masanya diperkirakan sekitar 66 miliar kali lebih berat dari matahari. Bukan miliar kilometer. Miliar kali ini lebih berat. Kalau kita ibaratin, matahari kita itu cuma kayak remahan rengginang di hadapan dia. Yang lebih mind-blowing, Town 618 ini begitu jauh dari bumi. Sampai cahaya dari dia butuh waktu miliaran tahun buat nyampe ke kita. Jadi gambar yang kita lihat sekarang, itu sebenarnya cahaya dari masa lalu. Bisa aja Town 618 sekarang udah berubah bentuk, atau bahkan udah nggak ada. Kita nggak tahu. Dan karena dia lubang hitam, nggak ada satupun informasi dari dalam dirinya yang bisa keluar. Semua cahaya, semua partikel, semua waktu bisa terhisap. Dan bisa menelan bintang, planet, bahkan seluruh sistem tata surya, kayak bumi kita. Kayak ngemil doang. Ada teori yang bilang kalau kamu masuk ke lubang hitam, waktu bisa berhenti. Kamu bisa jatuh ke dalam selamanya dan gak bisa keluar. Kayak kejebak di ruang kosong tanpa akhir. Aduh, ngeri ya. Jadi kali ini kamu lihat bintang di langit malam, ingat aja, bisa aja di salah satu titik itu ada raksasa bernama Town 618. Nunggu, diam, lapar, dan kita cuma debu kecil di matanya. Wah, ini sih beneran mind-blowing banget. Tapi itu baru permulaan. Sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian fun fact yang kedua. Dengerin ya. Kalian pernah gak sih ngebayangin ada satu suara dari luar angkasa yang datangnya bukan dari planet, bukan dari bintang, tapi dari sesuatu yang gak kelihatan. Suara ini pertama kali dideteksi oleh para astronom, dan mereka sebut itu sebagai fast radio burst atau FRB. Singkatnya, FRB itu kayak ledakan sinyal radio super cepat yang cuma berlangsung beberapa milidetik. Tapi walaupun cuma sekejap, energi yang dilepasin tuh gede banget. Lebih kuat dari energi yang dilepasin matahari dalam waktu ratusan tahun. Dan yang bikin makin aneh, sinyalnya ini datang dari tempat yang jauh banget di luar galaksi kita. Tapi tiba-tiba muncul dan langsung hilang. Ada yang muncul sekali, tapi ada juga yang muncul berulang kali. Kayak ada sesuatu di sana yang nyoba kirim sinyal. Buat siapa? Gak ada yang tahu. Teori paling normal bilang ini mungkin berasal dari bintang neuron atau lubang hitam. Tapi nggak sedikit juga ilmuwan yang berani buka opsi. Gimana kalau ini buatan makhluk cerdas dari galaksi lain? Kayak semacam suar atau bahkan sinyal komunikasi yang kebetulan berhasil kita tangkap. Bayangin aja, ada yang ngirim sinyal dari tempat jutaan tahun cahaya jauhnya.
Dan yang pertama nangkep itu bukan alien hunter, tapi antena radio di bumi. Bikin merinding sih. Jadi setiap kamu lihat langit malam, siapa tahu sebenarnya mereka juga lagi ngeliat balik atau lagi ngirim sinyal. Dan kita cuma belum ngerti bahasanya aja. Aku pertama kali tahu ini langsung merinding sih. Tapi tunggu, yang ketiga ini bakalan lebih ekstrim lagi. Kalian pernah dengar tentang planet yang hujannya bukan air, tapi kaca? Yap, ini beneran ada. Nama planetnya itu HD 189733b. Dia itu planet gas raksasa yang jaraknya sekitar 64 tahun cahaya dari bumi. Sekilas kelihatannya tuh indah banget, warnanya biru tua, mirip bumi. Tapi kenyataannya, planet ini neraka versi luar angkasa. Di sana, anginnya bisa bertiup sampai 8.700 km per jam. Dia itu jauh lebih cepat dari angin topan paling parah di bumi. Dan hujannya bukan air, bukan salju, tapi partikel kaca cair yang turun dari atmosfer, lalu terbawa angin secepat peluru dan menyapu semuanya secara horizontal. Bayangin, kamu ada di sana, terus dihantam hujan kaca dari segala arah. Sakit, ya udah pasti. Tapi kamu bahkan gak bakal sempat ngerasain sakit, karena atmosfernya sendiri juga beracun dan panas banget. Planet ini kayak bilang, jangan tertipu sama penampilan. Indah di luar, mematikan di dalam. Dan yaps, sejauh ini belum ada teknologi yang bisa bikin kita mampir ke sana. Tapi tahu fakta ini aja udah cukup bikin kita sadar betapa ramahnya bumi dibanding yang lain. Bayangin kalau beneran bisa nginjek planet kayak gitu. Serem tapi keren ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke fakta yang keempat. Kalian pernah kepikiran gak sih kalau mungkin waktu itu nggak selalu jalan dengan kecepatan yang sama? Jadi gini, ada satu fenomena aneh banget di luar angkasa yang disebut time dilation. Intinya, waktu bisa berjalan lebih lambat atau cepat, tergantung kamu lagi di mana dan seberapa cepat kamu bergerak. Ini bukan fiksi ilmiah, ini beneran dan udah dibuktikan lewat teori relativitas Einstein. Semakin dekat kamu ke sesuatu yang sangat berat, kayak misalnya lubang hitam, waktu akan melambat buat kamu. Sementara orang lain yang jauh dari sana, waktu mereka tetap berjalan normal. Artinya, kalau kamu bisa terbang ke dekat lubang hitam selama beberapa jam, dan kamu balik lagi ke bumi, di bumi mungkin udah berlalu puluhan, bahkan ratusan tahun. Kita pernah lihat konsep ini di film, kayak Interstellar. Tapi yang bikin ngeri adalah, ini bukan cuma cerita film, itu nyata secara ilmiah. Dan eksperimen kecil-kecilan juga pernah dilakukan di bumi. Jam yang dibawa terbang keliling dunia dengan kecepatan tinggi menunjukkan waktu yang berbeda dibanding jam yang diam di tanah. Selisihnya memang kecil, tapi itu cukup buat ngebuktiin satu hal. Waktu itu fleksibel, dan di luar angkasa, waktu bisa jadi sesuatu yang sangat asing. Nah, ini dia. Salah satu fakta yang paling bikin otakku nge-lag pas pertama kali baca. Siap-siap ya, ini agak deep. Kita semua tahu luar angkasa itu sunyi. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran seberapa sunyi sebenarnya? Di luar sana nggak ada udara, nggak ada partikel yang bisa bawa suara. Jadi kalau kamu teriak sekencang mungkin di luar angkasa tanpa alat bantu, nggak akan ada yang dengar. Bukan karena mereka jauh, tapi karena suara kamu literally nggak bisa kemana-mana. Tapi, ironisnya walaupun luar angkasa itu sunyi, ada satu tempat yang bisa berdengung, yaitu kluster galaksi Perseus. NASA pernah merekam getaran dari gas super panas di sekitar lubang hitam raksasa di tengah kluster itu, dan dari getaran itu, mereka konversi jadi suara. Hasilnya, ada nada rendah banget kayak gema dari kedalaman kosmos. Suara ini disebut sebagai salah satu nada paling rendah yang pernah terdeteksi di alam semesta. Tapi,
manusia nggak bisa dengar secara langsung karena frekuensinya terlalu rendah buat telinga kita. Jadi ya walaupun kita bilang luar angkasa itu diam, ternyata ada tempat-tempat tertentu yang berisik. Cuma nggak semua makhluk bisa dengar bisikan itu. Dan terakhir, ini salah satu fakta yang paling bikin aku mikir tentang sepinya luar angkasa. Tenang, tapi juga ngeri banget ya. Nah guys, sebentar lagi aku udah menyelesaikan tower ini dan juga ceritanya barusan udah selesai ya. Menurut kalian gimana buat video kali ini? Tuh, aku udah selesai deh guys. Oke deh guys, mungkin segini dulu aja untuk video aku kali ini ya guys. Maaf kalau misalnya dalam video itu ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum. See you di next video. Bye bye. Bye bye guys.